Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda senantiasa sehat, mantap lancar ya selalu guys. Oke guys, hari ini saya ingin berkongsi dengan Anda tentang sesuatu yang berkaitan dengan usaha rumah burung walet. Sudah pastilah tentang rumah burung walet kan guys. Oke, yang mana hari ini saya tidak kemana, hanya stay macam ini saya lah. Jadi terlintas di pikiran untuk berkongsi sesuatu, dan semoga apa yang saya kongsikan ini akan bermanfaat untuk Anda dan juga Anda. Tapi bagaimanapun kepada Anda yang belum subscribe channel ini guys, Anda subscribe channel ini, tekan like serta jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda akan mendapat notification setiap kali saya upload video. Oke guys, di sini saya mau berkongsi tentang satu situasi, yaitu yang mana apabila sebuah RBW itu sudah berhasil dengan baik, sama ada sangat baik ataupun sederhana baik, oke. Dan mengalami penurunan jumlah sarang, penurunan populasi, walaupun sudah beberapa tahun, 4-5 tahun, 7-8 tahun, 10 tahun lah pun dia sangat memberikan hasil, sangat lumayan lah ceritanya. Tetapi pada akhir-akhir ia menjadi menurun, oke. Yang mana jumlah sarang menurun, populasi juga menurun. Jadi sedangkan kalau kita pikir sekali, tidak ada istilah untuk jumlah sarang menurun dan populasi menurun, karena di dalam RBW itu sudah banyak indukan yang menghasilkan telur, menghasilkan anak setiap waktu. Dan begitu juga dengan bersarang, sentiasa ada saja walit-walit remaja yang menjadi dewasa yang akan mampu membuat sarang. Jadi perkara itu sebenarnya kalau kita pikir sekali, perkara penurunan ini tidak akan berlaku kecuali sebab yang paling biasa kita dengar, yang paling biasa kita tahu ialah gangguan pemangsa. Oke, tetapi apabila ada gangguan pemangsa, sebenarnya perkara ini kita sudah maklum, dan jika ada bukti kukuh akan ada akan ada penglibatan pemangsa seperti tikus, toke, apa-apalah yang memudaratkan, maka kita sudah tahu yang penurunan jumlah sarang dalam RBW kita, penurunan populasi dalam RBW kita adalah disebabkan oleh pemangsa. Tetapi jika sekiranya tidak ada tanda-tanda atau bukti penglibatan pemangsa yang mengganggu RBW kita, oke, disinilah yang akan menjadi kebingungan kepada kita, kepada seluruh pengusaha walit, untuk mencari punca penyebabnya. Oke guys, terus tonton video ini, terus lanjut tonton video ini sampai akhir guys. Kita hanya berkongsi cerita, bukanlah saya berkongsi ini 100% tepat, tidak guys. Sebenarnya ilmu perwalitan ini tidak ada yang betul-betul tepat. Dia sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan. Jadi kepada yang sini yang rasa perkongsian ini masih kurang matang, tidak masalah, abaikan saya guys. Namun kepada Anda yang rasa perkongsian ini boleh diterima, maka silakan. Oke guys, perkara begini, masalah begini seringkali berlaku kepada RBW yang sudah berusia 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, ataupun di atas 10 tahun. Perkara begini sering terjadi, dan saya banyak mendengar daripada rekan-rekan yang sudah punya RBW yang bertahun-tahun, 5 tahun ke atas, ada 10 tahun, mengalami penurunan. Ada penurunan sedikit, ada yang penurunan sangat jauh sekali. Tetapi penurunan yang sangat jauh itu kebanyakannya rata-rata gangguan pemangsa lah. Dan penurunan yang tidak ketara tetapi memang memberikan kesan adalah sesuatu yang tidak diketahui. Jadi memang seiringlah dengan usia RBW, yang mana perkara ini akan terjadi disebabkan oleh ketidakpedulian pengusaha kepada suara, kepada kebersihan, kepada apa-apa di dalam ruang inap.
Karena kebanyakan daripada kita akan beranggapan bahwa bila populasi sudah padat di dalam RBW itu, maka tidak ada perlunya lagi kita pedulikan suara, tidak perlunya lagi untuk kita buat pembersihan, karena di dalam gua itu juga tidak pernah dibersihkan, dan tidak perlu lagi kita mengatur suhu, kelembapan dan cahaya, karena di dalam gua itu tidak ada yang atur. Maka itulah yang menyebabkan, yang saya nampaklah yang menyebabkan kegagalan RBW yang sudah berusia 5 tahun ke atas ataupun 10 tahun, yang awalnya berhasil sangat mantap tetapi akhirnya mengalami penurunan, ketidakpedulian. Oke. Sudah tidak berapa peduli, yang menyebabkan yang paling banyak adalah Twitter inap, suara inap sudah tidak berfungsi. Ada yang tidak berfungsi sama sekali, karena beranggapan bahwa suara anakan di dalam itu yang asli itu sudah cukup untuk mempertahankan ataupun memperkembangkan lagi populasi atau koloni dalam RBW. Tetapi sebenarnya itu tidak terjadi, guys. Karena apa? Bagi saya, pendapat saya, burung walet yang ada di RBW kita bukannya bukannya dewasa dengan situasi dalam dalam habitat asli, tetapi ia dipujuk untuk datang tinggal di RBW kita. Dan begitu juga dengan anakan yang lahir di situ, ia telah terbiasa dengan suara, yang mana dari dalam telur lagi dia sudah mendengar suara inap tadi, guys. Sampailah dia sudah menetas, sudah jadi baby, sudah jadi remaja pun itu juga yang didengar. Jadi apabila saja suara inap itu sudah tidak ada, sudah tidak berfungsi dengan baik, maka kekuatan hati ialah naluri burung walet itu sendiri akan berkurang kepada RBW tempat tinggal di asal, dan dengan mudah ia akan ikut koloni lain, ikut kawan-kawan di luar sana ikut dengan koloni lain pulang ke RBW asal koloni yang lain. Maksud saya lebih ringkas adalah berpindah, menyebabkan walet-walet yang sudah berkembang dari situ akan berpindah ke RBW lain, karena hanya satu kegagalan suara inap, hanya suara inap. Jadi banyak lagi lah perkara lain yang boleh menjadi penyebab, tetapi ini adalah salah satu punca yang paling utama adalah pemangsakan. Oke, itu kita lepaslah, sebab ini perkara biasa yang memang kita sudah tahu daripada yang senior dan yang pemula pun sudah tahu pemangsa memang nomor satu, dan kedua adalah suara. Yang ketiga, keempat, kelima mungkin ada masalah, kita akan bincangkan pada masa akan datang lah, insyaallah. Oke, jadi di sini kita tidak boleh beranggapan bahwa apabila koloni sudah banyak dalam RBW itu cukuplah sekadar suara anakan yang asli itu untuk menarik semula, walet-walet yang lahir di situ untuk kembali ke situ. Tidak, guys, itu tidak berlaku. Sedikit memang berlaku, tetapi dia punya peratusan dia amat rendah, dan memang perlukan suara inap, suara tarik dalam, tarik kelar, dan LMB, guys, LMB juga. Oke, jadi kita bukan mengatakan bahwa kita membuat kesilapan apabila kita tidak memperdulikan titik LMB dan titik inap, suara LMB dan suara inap, tetapi sebenarnya ia boleh memberikan kesan sedikit demi sedikit sehinggalah menjadi galau berat, guys. Oke, jadi rasanya sudah cukup panjang apa yang saya kongsikan pada pagi ini sebagai pengisian kita. Oke, guys. Jadi pesanan saya kepada semua petani walet, kepada para pengusaha walet, sama ada yang baru ataupun yang sudah lama, jagalah RBW dengan sebaiknya. Oke, pastikan suara inap itu berfungsi dengan baik semua. Jangan yang pada asalnya kita pasang 30 tweet inap, sekarang hanya tinggal 3 saja yang berbunyi. Dan ada yang lebih teruk, 40 kita pasang, 1 pun tidak berbunyi sudah. Dan begitu juga dengan suara panggil, mati hidup, karena kita punya sistem tenaga tidak diatur. Seperti contoh penggunaan sistem solar, yang mana sistem solar sudah bermasalah, baterai sudah kong, dan kita tidak peduli. Kita beranggapan apabila ada matahari, suara akan berbunyi. Bila matahari timbul, suara akan berbunyi. Bila matahari tenggelam, suara akan pun tidur terus. Jadi itulah
yang berkaitan dengan suara di dalam ruang inap itu, suara panggil dan suara inap itu yang menjejaskan perkembangan koloni, perkembangan sarang, dan malah bukan saja menjejaskan perkembangan tetapi akan membawa penurunan kepada jumlah sarang dalam area bilau kita dan juga populasi di dalam ruang inap kita. Jadi sehingga itu saja perkongsian saya pada kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda dan sehingga bersama saya lagi pada siaran saya akan datang.